untuk kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Rahel Melenia Rompis dengan nomor induk mahasiswa 211-221-263, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, program kuliah Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan melaksanakan tugas besar dari mata kuliah Agama Kristen dengan menjelaskan salah satu modul yang telah saya pelajari dengan tema terbentuknya gereja. Sejarah kekristenan tidak bisa dipisahkan dari sejarah gereja Kristen yang membawa ajaran agama Kristen, yaitu mengayomi penganutnya dan menjadi saksi pengembangan pekerjaan yang telah dijalankan sepanjang 2000 tahun, sejak abad pertama Masehi, mulai dari tanah Israel hingga ke Eropa, Amerika, dan seluruh dunia termasuk Indonesia sendiri. Kekristenan menjadi umum bagi seluruh Eropa pada abad pertengahan dan mengembang ke seluruh dunia selama masa eksplorasi negara-negara Eropa dari zaman Renaissance sampai menjadi agama terbesar di dunia. Sekarang terdapat lebih dari 2,5 miliar orang Kristen, yaitu sepertiga dari jumlah manusia di kekristenan terbagi menjadi Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur pada skisma Timur Barat atau skisma besar pada tahun 1054. Reformasi Protestan memecah Gereja Katolik Roma menjadi berbagai denominasi Kristen. Periode ini dimulai sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus hingga kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih dari 4 sebelum Masehi hingga 33 Masehi. Yesus Kristus dilahirkan sekitar tahun 4 sebelum Masehi di Bethlehem, Yudea, dan bertumbuh dewasa di kota Nazaret, Galilea. Seperti yang kita ketahui, kalau Tuhan Yesus dihukum dengan cara disalib oleh karena hasutan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang tidak suka dengan ajaran Yesus yang dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, Yerusalem di antara tahun 29 hingga 33 Masehi atas perintah Gubernur Provinsi Yudea Romawi Pontius Pilatus. Setelah mati disalibkan, Tuhan Yesus dikuburkan di dalam gua batu, dan umat Kristiani percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan dari kematian pada hari ketiga setelah kematiannya dan menampakkan diri kepada lebih dari 500 saksi mata. 40 hari kemudian ia naik ke surga dan dengan disaksikan banyak orang. Kelima hal dalam kehidupan Yesus Kristus ini yaitu kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga adalah intisari dari kekristenan tersendiri. Gereja dimulai 40 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu sekitar tahun 30 hingga 34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Itu tercantum dalam Matius 16 ayat 18 yang bunyinya, "Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta yang tercantum di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, gereja yaitu kumpulan yang dipanggil keluar secara resmi dimulai dengan jumlah 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptis. Petobat-petobat pertama pada kekristenan adalah orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme, dan gereja yaitu persekutuan orang-orang yang mengaku kenabian Yesus itu berpusat di Yerusalem. Karena itu kekristenan pada mulanya dipandang sebagai sekte Yahudi, sama seperti orang-orang Farisi, Saduki, atau Eseni. Namun, apa yang dikhotbahkan para rasul berbeda secara radikal dari apa yang diajarkan oleh kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Yesus diberitakan sebagai Mesias atau Juru Selamat orang Yahudi, yaitu Raja yang diurapi yang telah dinubuatkan kedatangannya untuk menggenapi hukum Taurat dan mendirikan perjanjian baru yang berdasarkan pada kematiannya. Periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih dari tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lain-lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga bertobatnya Kaisar
Konstantinus I pada tahun 325. Pada periode ini, gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik. Tetapi para bapak gereja mulai menulis tulisan-tulisan Kristen yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermunculan di atasnya. Tidak lama setelah Pantekosta, pintu gereja terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi. Penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Rasul Petrus berkhotbah kepada rumah tangga Cornelius yang bukanlah orang Yahudi dan mereka juga menerima Roh Kudus. Rasul Paulus, mantan penganiaya gereja, memberitakan Injil di seluruh dunia, dari Greko hingga Romawi sampai ke Roma sendiri dan bahkan mungkin sampai ke Spanyol. Lalu pada tahun 70 di mana Yerusalem dihancurkan, kitab-kitab perjanjian baru telah lengkap dan beredar di antara gereja-gereja. Untuk 240 tahun berikutnya, orang-orang Kristen dianiaya oleh Roma, kadang secara acak, kadang atas perintah pemerintah. Pada abad kedua dan ketiga, kepemimpinan gereja menjadi makin hierarkis seiring dengan peningkatan jumlah. Beberapa ajaran sesat diungkapkan dan ditolak pada zaman ini, dan konon perjanjian baru disepakati. Sejak awal, gereja berperan di dua dunia yang berbeda, dunia orang Yahudi dan dunia non-Yahudi. Kisah para rasul menggambarkan lambannya dan kadang-kadang sakitnya perkembangan kekristenan di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Petrus dan Stefanus mengadakan pekabaran Injil kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus kepada filsuf-filsuf Athena dan para penguasa Romawi. Menjelang pertengahan abad kedua, di bawah pemerintahan yang adil oleh kaisar seperti Trajanus, Antonius, Pius, dan Marcus Aurelius, gereja mulai membuka diri pada dunia luar untuk meyakinkan keberadaannya. Pada awalnya, kekristenan dicemooh sebagai agama orang-orang miskin dan tidak terpelajar. Dan memang sesungguhnya banyak penganutnya datang dari kalangan rendah. Namun, menjelang abad ketiga, cendekiawan terhebat pada masa itu adalah orang Kristen, baik kafir, penganut ajaran sesat maupun orang Kristen. Semuanya mengagumi cendekiawan yang bernama Origenes. Ia mempunyai pengetahuan luas, ilmu yang tinggi, yang berpengaruh penting bagi pemikiran Kristen di kemudian hari. Dan berikutnya adalah reformasi Protestan di Eropa. Periode ini diwarnai oleh tokoh-tokoh yang membawa pembaruan dalam gereja Katolik Roma kira-kira tahun 1517 hingga 1600. Tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther, Johannes Calvin, John Knox pada akhirnya mengakhiri dominasi pada uskup dan biarawan dalam mempelajari Alkitab. Reformasi Protestan menyebabkan kontra-reformasi dan reformasi lainnya di Eropa Barat. Sementara penemuan benua Amerika menyebabkan kaum Protestan yang dianiaya di Eropa, terutama Inggris, melarikan diri ke Amerika dan memulai negara baru yang berlandaskan kekristenan. Dalam waktu 100 tahun terjadi lebih banyak peristiwa-peristiwa penting dari abad-abad sebelumnya dan seluruh Eropa Barat terancam perang saudara di Inggris, Prancis, Spanyol, Swiss, Skotlandia. Pertentangan antara bangsawan dan penguasa Kristen dan Katolik menyebabkan pertumpahan darah. Sejarah Kristen atau sejarah gerejawi sebagai disiplin akademik mengkaji sejarah kekristenan dan cara gereja Kristen berkembang sejak pembentukannya. Henry Melville Watkin mendefinisikan sejarah gereja sebagai sisi spiritual dari sejarah masyarakat peradaban bahkan sejak kedatangan Allah kita. Sejak abad ke-17, penjelajah-penjelajah dari Eropa menjelajahi seluruh dunia dan pada saat yang bersamaan membawa iman mereka ke seluruh dunia. Terkadang penduduk asli yang mereka datangi dipaksa menerima iman mereka di bawah ancaman senapan. Tetapi mayoritas pertobatan yang terjadi di luar Eropa adalah berkat jasa-jasa para misionaris tak bernama, baik Kristen maupun Katolik, yang tinggal dan mengajar masyarakat setempat.
Sejarah gereja atau sejarah gerejawi sebagai disiplin akademik mengkaji sejarah kekristenan dan cara gereja Kristen berkembang sejak pembentukannya. Henry Melville Watkin mendefinisikan sejarah gereja sebagai sisi spiritual dari sejarah masyarakat berperadaban bahkan sejak kedatangan Allah kita. Sekian penjelasan tentang terbentuknya gereja dari modul yang telah saya pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan shalom.